ini kan tidak gampang. Tidak gampang mendamaikan orang itu. Apalagi itu mendamaikan suami istri. Suami istri gegeran. Ente bisa mendamaikan sampai mereka berdua apa istilahnya? Kembali. Tidak sampai firaq. Istimewa. Pahalanya banyak sekali, besar sekali. Ya, guru kita Habib Soleh pernah bercerita. Sayyid Alawi Al-Maliki itu kan beliau pernah jadi qadhi ya. Sayyid Alawi itu pernah jadi qadhi di mana? Di Mekah. Kalau Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Ali itu mufti Syafi'iyah di Mekah. Jadi abahnya Habib Ali Habsyi itu jadi mufti di Mekah. Mufti. Ya, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, setelah beliau meninggal, anaknya namanya Habib Husain, saudaranya Habib Ali, itu juga jadi mufti di Mekah. Ya, Habib Ali kan tinggalnya di mana? Di Sewun ya kan? Ya, meninggal di Sewun. Tapi beliau pernah dipanggil sama abahnya di Mekah itu kurang lebih 2 tahun Habib Ali. Kurang lebih 2 tahun. Ya. Jadi di Mekah Habib Ali pernah ya belajar kepada ulama-ulama Mekah, ya terutama kepada abahnya. Nah, abahnya mufti Syafi'iyah di Mekah. Nah, Habib Ali pernah disuruh datang ke Mekah 2 tahun. 2 tahun. Insyaallah. Itu katanya saking perhatiannya Habib Muhammad kepada anaknya Habib Ali tadi. Itu tidak boleh jalan sendirian ke Masjidil Haram, tidak boleh. Harus sama anak, harus sama abahnya. Lu mau ke masjid ini, dan ini zaman dulu, ya Allah, sekarang apa? Nah, sekarang kita orang dari hotel ke Masjidil Haram segitu apa aja, iya kan? Sing tuku, sing iki, banyak macam-macam, iya kan? Kadang kan banyak perempuan-perempuan yang istilahnya apa tampak wajahnya dan seterusnya. Ini zaman dulu itu loh, dilarang sama abahnya. Ente kalau ke Masjidil Haram harus sama abah, tidak boleh. Tidak boleh sendirian maksudnya. Dari rumahnya ke masjid dulu, ke masjid ini sama abahnya. Saking perhatiannya abahnya, dituntun anaknya. Teguh, ayo ikut. Pulangnya gitu lagi, dipegang sampai ke rumah. Jadi tidak kemana-mana hari tadi itu. Illa untuk taklim dok. Untuk belajar di Mekah kepada ulama-ulama di Mekah. Insyaallah. Pada zaman itu, ya, Masya Allah. Apa tadi? Saya mau cerita apa tadi? Ya di Mekah, Sayyid Alwi Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad ini, beliau jadi qadhi. Ya, itu di bawahnya zamannya Habib Muhammad bin Husain. Jadi qadhi ini. Qadhi ini kan biasanya kalau ada perkara-perkara gitu ya, ada perselisihan, ya paling banyak suami istri. Perselisihan itu paling banyak apa? Suami istri. Dan iblis itu punya anak, saya lupa namanya ya, setan itu kan anaknya 10 katanya. Iblis anaknya 10. Ono jenenge Dasim. Dia coba keliru, jenenge anak Dasim itu jenenge anak setan itu, anak iblis itu. Dasim ya. Ada Zalambur itu anaknya iblis. Jadi nek maca kitab itu harus tahu loh. Ini kok Zalambur enak ya Zalambur. Anaknya setan itu anak iblis itu. Zalambur itu, Dasim, macam-macam. Ya. Nah itu ada anaknya iblis itu, saya lupa namanya ya. Memang tugasnya untuk merusak suami istri. Kerjaannya. Buktinya apa? Masya Allah, ini yang sudah beristri dan keluarga paham. Kita ini kan gegeran be uang ya, gegeran be uang. Itu kadang mari wis. Di konco gitu, mari. Ya oke, ketemu mana ya mangan bareng. Tapi ngambil bojo. Masalah titik so tadi gede. Terus kita pegelnya loh. Seminggu ya, pegel lagi. Itu ada setannya. Jadi saya biasa kalau ada orang ke rumah terus mengeluhkan ini, setan berarti ya, kena setan. Apa namanya? Lupa saya. Coba Bakar, pernah tahu? Itu setan khusus untuk menggoda suami istri. Lupa saya namanya. Bos anggap balgabil lah jenenge ya. Sekarang dewe wis balgabil ya. Siapa jenenge?
Gampil. Kerjanya itu. Jadi suami istri baik-baik nanti diginikan sampai berkata. Itu ada setannya itu. Ya. Makanya hati-hati yang sudah berkeluarga ini. Titik, langsung apa? Nurut. Gitu kan suami istri. Kita ini kadang ngomongnya kayak biasa gitu ya. Biasa, tapi kata istri ngomong kok bentak-bentak. Loh, enggak deh, enggak bentak-bentak. Terus sama aku ke sopo lah, terus sih. Ya, kontok sih kesel, aku yang kesel. Aku yang masak yang ini. Opo iki? Ngomong apa bojone kok morok. Nah, itu kadang-kadang dari saya kasih contoh ini, bukan pengalaman, bukan deh. Kasih contoh. Wah, dunia itu insyaallah ahli khair insyaallah ya. Amin. Kadang gitu sama istri itu ngomong apa orang langsung ngamuk ini. Loh, karena ada setannya khusus, setan khusus untuk menggoda. Loh, teman-teman ini, ya. Nah, makanya kalau ente bisa mendamaikan suami istri yang seperti itu, aduh, ganjarannya luar biasa. Ya. Saya ini bukan pernah, berapa kali. Saya mau ngajar, pada Isya saya mau ngajar. Datang suami istri. Ibu bujuni, bonceng. Assalamualaikum. Aku sekalian enak. Yopo tak tinggal. Yopo saya mau ngajar. Ibu saya ada perlu ibu. Iya balik. Di bujuni sudah istrinya di depan sana ada Sarifan. Itu muka ibu rodo apa? Muslim gitu. Siapa apa sana? Betul. Kuda, trocor apa trocor itu kan? Keperucut. Cocok. Nanti tak kasih privat bahasa Madura. Loh, sampai kenapa saya bilang? Saya mentolak istri saya 3. Wah. Istrinya sebelah sana itu. Ya. Saya apa ini cerita? Iya, tadi apa kekiran dulu, ya, kekiran. Terus saya mengucapkan, saya bilang, Riz, apa mana kamu? No? Saya kan gendeng ngomong enggak sadar, ya oleh sadar ya apa? Kecuali omongannya orang yang lagi gila, omongannya orang yang pangi turu, apa jenis? Iya, ngelindur, itu baru tidak dianggap. Tapi saya kan sadar kok. Tapi dia enggak gendeng, iya kan? Tapi kan saya emosi. Nah itu justru emosi itu sehingga lagi karena emosi. Terus gimana solusi? Tidak ada solusinya. Ini sudah yang ketiga ini. Iya ketiga. Sudah talak yang ketiga. Ya khalas. Misalnya walaupun nanya kepada siapapun ya sudah. Itu bain kubro, tidak iso. Istrinya di sebelah sana. Ya, betul nangis menunggu cuy. Ya saya hanya bisa menerangkan seperti ini. Ya kan dalam kitab fikih ini wis sampai sudah talak 3, 1 sudah, 2 sudah, sampai 3. Wis. Ya istri saya itu suka mancing-mancing, gak ngurus yang mancing sopo. Tapi semua tolak itu dari suami. Kalimat tolak itu dari suami, bukan dari istri, bukan Anda suami. Saya suka mancing mania ada. Mancing opo. Tidak bisa. Dibolak balik sekali so. Terus siapa solusinya? Tidak ada solusi. Ya, kalau mau kembali lagi sampean disebutkan dalam fikih. Kalau sudah tolak bain kubro, ya, naudzubillah, insyaallah jangan sampai ya. Makanya hati-hati suami-suami. Itu kalau mau kembali lagi, 1, selesai iddah. Ya, iddahnya si istri ya, setelah ditolak tadi. Kemudian menikah lagi. Setelah selesai iddah menikah lagi dengan suami yang kedua. Ya. Terus ini syarat ini harus dikumpuli. Ngapunten nggih, maaf ya, bukan jorok. Harus masuk, dikumpuli betul, bukan cuma dicium enggak. Masuk. Dikumpuli. Sudah. Setelah itu diceraikan oleh suami yang kedua, ya kan? Diceraikan, tunggu lagi masa iddahnya, baru nanti suami yang pertama boleh masuk lagi. Kok ini ke awal gitu. Kayak nikah nikah awal sudah.
Gitu loh solusinya. Iya gitu dalam kitab fikih yang naik suka so. Sampai jangan minta solusi kepada saya. Ini kitabnya mengatakan begini. Simpul-simpul itu gue kata nangis dulu modelnya ya. Sudah. Ya. Mungkin gitu. Ya sudah itu solusinya begitu sudah. Ya. Saya mau berangkat ngajar ini. Kan dia ngajari. Tadi ngajar lagi roh apa go rawon dah go apa enggak. Go perkara dah ya. Kan hasil. Datuk sekarang ya maaf ya biasa kan juga jamaah kadang ikut kancing ngaji Allah saya nggak tahu sekarang berlanjut ya apa saya nggak tahu ya. Artinya apakah dia sudah selesai gitu ya. Tapi tidak boleh rekayasa loh ya, nggak boleh misalnya gini oh gitu ya kalau mau balik iya terus rekayasa telepon Ahmad ini misalnya Mat kon pingin enak nggak Mat misalnya ya pingin enak apa ya ya ini jadi muhalil namanya. Jadi muhadir kamu nikah sama bekas istri saya. Oh ya betul ya nggak apa-apa ya. Iya tapi jangan lama-lama loh lah, nggak boleh. Kenapa? Kalau ente menikah ila muddatin mahduda, jadinya apa? Nikah mut'ah haram. Paham? Ini saya akan menikah dengan ini nanti dikasih waktu 1 bulan, dikasih waktu 2 minggu. Haram, podo kayak zina itu. Loh makanya kenapa nikah mut'ah ya sudah haram hukumnya ya. Dan ini berlaku ila yaumil kiamat. Ya karena itu ada masa kan, seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Enggak, nikah seterusnya. Ya, jadi tidak bisa direkayasa atau diatur nanti tolong kamu setelah nikah sama istri saya nanti sebulan pegatan loh. Kaiso. Ya sudah nikah alami gitu loh. Nikah alami. Oke, misalnya, guys ya sudah saya bersedia jadi muhalilnya, katanya Ahmad ini. Nikah, ya alami wes, nikah alami lah. Hari, ya udah nyebut syarat harus sekian bulan, enggak wes. Tapi kan si suami yang pertama telepon terus begini. Mat, mari Mat. Turun. Kamu apa ini? Dapat 2 minggu telepon lagi. Sudah Mat, mari. Turun. Lalu rupanya dia cocok sama istrinya, istri juga cocok. Ya sudah jalan terus. Wah, apa? Ayo, nak karya nggak ada yang Madura. Karya nggak kaget lo, dapat non lanjut ya. Terus, ya sudah suami istri kamu apa ini? Tidak boleh direkayasa ya. Tidak boleh, maksudnya dikasih waktu sekian tidak boleh. Biarkan berjalan. Nah itu baru nanti kalau seandainya ditalak oleh suami yang kedua, selesai masa iddahnya, baru yang pertama masuk lagi. Itu seperti nikah awal. Loh tapi kan prosesnya doang akhirnya. Hati-hati lah pokoknya ya. Hati-hati. Karena at-tolak itu pasti min lisani zauj. Tolak itu dari lidahnya suami. Makanya kalau bab tolak itu al-kalam kalamuz zauj. Dalam fikir begitu. Dalam masalah talak itu pasti yang dikuatkan omongannya suami. Jadi kalau misalnya ya, istri mengatakan, Pak Hakim, ini suami saya sudah mentalak saya. Panggil suaminya. Siapa namanya? Adul. Pak Adul, betul kamu mentolak? Enggak, saya tidak pernah Pak Hakim nyebut tolak. Yang dimenangkan suaminya. Karena al-kalam kalamuz zauj. Kalau tolak itu omongannya suami gitu loh. Bukan istri. Bisa aja istrinya bohong saking kepingin apa? Pingin pisah kan dari suaminya, dia ngomong suami saya ini mentolak. Suaminya dipanggil nanti. Ya. Nah, tapi kan ini jangan dibuat main-main gitu loh. Bertolak ini jangan dibuat main-main. Abghadul halal ilallah. Bertolak. Halal tapi Allah paling benci. Apa? Kita kan itu. Halal, iya kan? Tapi Allah paling benci. Bertolak. Ya, bayangkan sampai dalam riwayat ono tolak itu arsy Allah goncang katanya. Arsy yang dahsyat itu bisa goyang gara-gara suami mengucapkan kalimat talak kepada istri. Hadis mulai kayak mainan kadang-kadang, kayak guyonan talak ya Allah. Tak boleh lo ya, jangan lo. Thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 guyonannya jadi,
Apalagi temenan. Satu nikah. Ente punya anak perempuan ya. Saya punya anak perempuan, walaupun masih kecil. Ente punya anak perempuan. Ojo main-main nikah. Jangan main dengan akad nikah. Nanti ada teman kita, sini, kontak rabekno anakku, ayo angkat tuka, wazawas tuka, binti, ini. Tuh jawab deh, gobil tuh. Taswijak, walaupun anaknya tidak tahu. Ada temennya dua jadi saksi, jadi itu nikah. Loh, bukan guyon. Tak ada guyon dalam nikah itu tidak ada guyon. Ngerti? Tidak boleh guyon dalam nikah. Itu kan anaknya tidak tahu. Kalau wali mujbir, saya abahnya, tidak harus masih tahu ke anak, tidak harus. Itu Sayyidina Abu Bakar menikahkan Siti Aisyah dengan Rasulullah. Rasul tahu Siti Aisyah? Tidak tahu. Siti Aisyah tidak tahu. Sudah diangkat sama Rasulullah. Nabi sudah menerima Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak tahu. Siti Aisyah masih di rumahnya. Rasulullah, Abu Bakar ngirim kurma. Aisyah, ya Abah, ini kurma nak, kirim nak ke Nabi Muhammad. Kirim ke Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah, ini ya Rasulullah barangnya. Ini ya Rasulullah kurmanya. Iya, Aisyah umur 6 tahun. Diangkat umur 6 tahun. Anak kecil kan. Datang, ya Rasulullah, ini dari Abah. Ya, ini kata Abah, ini loh kurmanya. Oh iya, bilang sama abahmu ya, saya senang, saya terima. Sampai dipegang tangannya Siti Aisyah sama Rasulullah. Ngamuk Siti Aisyah. Mungkin kalau bahasa kita, aku udah go sampean ya, megang-megang ini. Masih kecil 6 tahun, Masya Allah. Ya, pulang, betul apa jadinya? Agak Siti Aisyah, Abah. Duh, kenapa nak? Saya tadi kok dipegang tangan saya sama Nabi Muhammad. Baru saya, loh, Aisyah, kamu sudah jadi istrinya Rasulullah. Tidak tahu Siti Aisyah. Mesum Siti Aisyah. Senang Siti Aisyah. Setelah tahu ya kan. Artinya apa? Ini dalam hukum. Loh, harta bayi. Harta bayi. Ente punya anak perempuan bayi ya. Procot lahir. Perempuan. Ada teman ente datang. Ente guyon karepe, ayo iki tak rabeno anakku iki kok bakal ayu iki. Angkat tuh kan zaman itu kan. Gobil tuh tadi. Saksinya ada 2. Ayo. Nah, itu pernah kejadian di Mekah. Ya, di sore cerita ya. Jadi gitu, guyon-guyon sama sohibnya, ya tak rabeno anakku yo. Ya ayu kok bakal iki. Yo. Angkat tuh kan. Gobil tuh, mari. Setelah 18 tahun atau berapa tahun, ada undangan nikah ini. Ya anak itu sudah gede, mau menikah, diundang temennya ini. Diterima. Loh, iki lak bojoku jarene. Iki lak bojoku kok kate rabi bojoku iki. Didatangi sama temennya ini. Waalaikumsalam. Fulan, iya. Kamu kok menikahkan istrinya orang? Istrinya orang gimana? Lah kamu, anak kamu yang itu, Fulannya, kenapa? Ya karena bojoku kan. Wah mulai, bojo tuh konti. Loh, kamu lupa dulu waktu bayi masih baru lahir, kamu nikahkan dengan saya. Ini 18 tahun yang lalu. Kapan? Iya kan, waktu pertama lahir aku nyambangin di arek-arek itu loh. Arek Tanjung. Oh, saya nyambangin. Iya. Lah, kan kamu ngangkat sama saya. Loh, guyon nih korek. Guyon aku. Nah, tidak ada guyon dalam masalah ini. Terus siapa? Bojoku ini. Nanti bojoku. Loh, setan aja lo. Bojoku gak bisa. Undangan aja pada ngurus. Itu bojoku kok. Aku juga selama ini tidak pernah mentalak dia. 18 tahun aku tidak mentalak. Bojoku ini. Ojo ngono kakek dokmu. Bingung bisa nih, apa ini? Ya, ini pelajaran, gitu ya, pelajaran. Makanya kata temannya, hati-hati kalau ngomong. Itu siapa? Ya sudah. Ya sekarang saya tolak. Dia kan dia tidak tahu, tidak apa-apa. Suami mentalak istri, tidak harus istrinya tahu. Paham tidak? Suami mentalak istri, tidak harus istrinya tahu. Istrinya ada di Madura, ente mentalak di sini, dia tuh talak. Istri tidak tahu.
Paham ya? Tidak harus nelpon ngasih tahu, Dek, kontak talak ya Dek. Enggak. Walaupun tidak tahu istrinya, jatuh. Nah, jadi mumpung dia tidak tahu juga kan yang anak perempuan itu sudah sekarang saya talak fulana ya talak 3 ya sudah punya talak tidak kembali lagi. Nah, tapi dalam hukum fikih karena belum pernah dikumpuli maka tidak ada iddah. Kalau iddah jadi bisa langsung akad gitu sama orang bisa langsung akad dan anak itu pun tidak tahu juga. Udah lu dikandani bingung lah. Aku bojone sapa sing genah iki ya. Makanya jangan dipakai guyonan. 1 nikah. Ya, 2 at-thalaq. Itu sabda Nabi, hazluhun najid. Guyonannya jadi. Apalagi temenan, talak. Ya, maaf ya, guyon sama istrinya, Dek, talak jadi. Awas. Loh, temenan gak iso bantu guyon dokter lagi ki. Jangan. Ya, nanti dikit-dikit, mulai Dek, pulanglah kamu ke rumah orang tua kamu. Pulang kamu ke rumah balik ngomong kayak ngono itu. Itu nanti dalam fikir namanya talak kinayah. Nyuruh pulang istri itu talak kinayah namanya. Ente niat talak apa enggak? Kalau ente niat jatuh, kalau enggak jatuh talak. Oh enggak, Beb, saya saking jerotok pegel lah, bisa suruh mulai, oke pulang dia. Ya, tapi kalau intinya talak, jatuh talak. Termasuk saya baca dalam kitab Majmu' ini penting ya teman-teman. Ya. Orang ditanya, ini di kitab Majmu' ada. Orang ditanya, kamu sudah punya istri? Ya. Kadang ada orang yang guyon, iya kan? Bisa rapi, kurung, kok? Enggak, saya tidak punya istri. Ini kata Imam Nawawi termasuk talak, tapi talak kinayah. Kamu kenapa mengatakan belum menikah? Lah yang di rumah itu siapa berarti? Bahaya loh. Masuk guyonan loh ya, berarti talak itu guyonan. Kadang orang guyon, belum yang kedua, jangan. Belum yang ketiga. Hati-hati. Ya, ketika kamu mengatakan saya belum menikah, berarti di rumah kamu siapa itu? Yang kamu tidur itu siapa? Berarti bukan istri kamu dong. Ini kalau dalam kitab Majmu' itu jadi talak kinayah nanti. Ya, bahaya ya. Ayah lo ini, hati-hati. Nanti sudah nikah. Belum. Tapi kok ini tak kira mantap rumahnya. Insyaallah segera dapat jodoh semuanya. Amin. Semuanya. Iya semuanya. Kenapa? Saya sudah kawin. Maksudnya ya yang sudah dapat jodoh sampai akhirat. Amin. Gak ada perkara. Yang ketiga sudah yang tadi yang pertama apa? Nikah ya, yang tidak boleh guyonan 1 nikah. Kedua at-thalaq. Yang ketiga ini ada beberapa pendapat. Ada riwayat mengatakan yang ketiga itu an-itik, pembebasan budak. Orang membebaskan budak itu tidak ada guyonnya. Saya punya budak. Namanya misalnya Fulan. Ya Fulan. Ya Beb. Khalas, anta hurun li wajhillah. Wis kon merdeka lagi. Oh, alhamdulillah. Kakak guyon aku. Kaiso. Langsung merdeka dia. Al-itik tidak bisa dibuat apa? Guyon. Memerdekakan budak tidak bisa. Kenapa dibuat demikian dalam syariat? Supaya orang itu, supaya budak itu banyak merdeka gitu. Jadi walaupun tuannya guyon tetap jadi merdeka. Dan itu tidak bisa ditarik lagi. Ya, sudah kon merdeka wes. Ya alhamdulillah. Kakak guyon ini guyon kon budakku. Lah. Sudah merdeka dia. Panas. Bebas dia. Akadtuka lillah. Wis tak merdekakno kon iki. Ya, tapi guyon iki lho guyon. Oh, dah iso merdeka langsung. Langsung pergi gak apa-apa iki. Merdeka. Ya, ada pendapat itu. Yang kedua, ada yang mengatakan ar-raj'ah. Rujuk kepada istri. Itu tidak ada guyonnya. Ya, jadi nanti dalam fikih itu kan selama masa iddah suami boleh rujuk kan gitu ya. Selama masa iddah masih boleh rujuk. Nah, ketika masa iddah itu si suami mengatakan
kepada istrinya, raja'tuki ya fulana, raja'tuki, wes aku saiki rujuk sama sampean. Istrinya senang, alhamdulillah. Enggak, guyon aku. Nah, bisa rujuk. Rujuk. Jadi seandainya dia mengucapkan talak lagi, berarti talak kedua, betul. Paham ya? Ada cocok di guyonan lagi. Dan rujuk itu kan nanti dalam, tapi ini kalau mau mendalam dalam bab khusus ya. Rujuk itu juga dari suami. Ya, maka boleh suami itu rujuk kepada istrinya walaupun istrinya tidak mau atau tanpa persetujuan istri, itu bisa. Ya, sudah dia tahu ini masih masa iddah, langsung dia datang kepada istrinya, dek raja'tuki, aku balik nangkon. Kak, gelem mau apa kau? Tetap rujuk. Ya, ini hukum lah, bicara hukum lah ya. Ya kalau apa istilahnya jaga perasaan atau apa itu urusan lain. Ya, jaga perasaan atau takut ini itu urusan, tapi hukum mengatakan suami boleh merujuk istrinya walaupun istrinya tidak. Ya sudah, ya, aku rujuk sampai sampean. Kenapa? Wes aku mendingan pegatan wes, gak usah rujuk-rujukan. Tidak bisa. Ya, tetap dia rujuk. Itu ya, jadi 3 ini guyonannya jadi, apalagi temenannya ya. 1 nikah, 2 tolak, 3 al-i'tik atau ar-raj'ah. Ada beberapa pendapat ya. Jam berapa nih? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah keluarga